saya Pina Asri Ardana dengan NIM B1B1230004. Saya dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2023. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang siklus dan anggaran tentang pendapatan belanja desa atau APBDes. Baik, pertama saya sedikit menjelaskan pertama tentang keuangan desa. Yang mana keuangan desa ini pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana tentang desa, yang mana desa itu dituntut yang mana untuk lebih inovatif, kreatif dan memanfaatkan kebijakan dan potensi, yang mana keuangan daerah ini yang mana semua hak dan kewajiban daerah ini yang mana dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang mana dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terus juga keuangan desa ini yang mana merupakan aspek penting yang mengapa demikian dibilang dikatakan aspek penting, yang mana dalam pengelolaan pemerintahan desa ini yang mana mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan yang terakhir ada pertanggungjawaban. Yang mana dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik ini, desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang secara lebih rinci, keuangan daerah ini yang mana mencakup semua hak daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang mana termasuk dengan segala bentuk kekayaan yang mana berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah. Yang mana semua kewajiban daerah ini dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan berhubung dengan pelaksanaan dan hak kewajiban daerah, yang mana tujuannya itu diatur keuangan daerah oleh pemerintah daerah, yang mana untuk mendukung menyelenggarakan pemerintah, untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan di daerah. Terus pengelolaan keuangan daerah ini harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, efisiensi, ekonomis, serta efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya yang mana ada dulu dan sekarang. Yang pertama kita menjelaskan yang mana dulu tentang permasalahan kewenangan desa, yang mana dulu kewenangan desa itu merupakan kewenangan daerah yang mana diserahkan kepada desanya sendiri. Terus yang kedua yang mana ada pembangunan yang mana di desa itu bersifat sentralistik, yang mana pembangunan desa ini merupakan pendekatan pembangunan di mana kekuasaan dan wewenangnya ini sepenuhnya itu berada di tangan pemerintah pusat. Yang mana dalam konteks ini pembangunan desa ini dikendalikan dan diatur secara terpusat. Terus pemerintahan pusat ini menjalankan tugasnya bersifat administratif, yang mana pemerintahan desa ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintah di tingkat lokal. Salah satu tugas utama pemerintahan desa ini adalah yang mana untuk menjalankan fungsi administratif yang mana berkaitan dengan berbagai aspek yang mendukung kelancaran pemerintah desa. Terus selanjutnya ada tugas administratif pemerintahan desa, yang mana meliputi pertama ada meliputi tentang pengelolaan keuangan desa,
dalam pemerintah desa ini, yang mana harus tetap menyusun dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja atau APBDes, yang mana ini termasuk pencatatan semua transaksi keuangan, pengeluaran, dan pendapatan pada desa. Yang mana pengelolaan yang baik ini akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Terus dalam penyusunan peraturan desa ini, pemerintah desa memiliki kewenangan yang mana untuk menyusun dan menetapkan peraturan desa yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat di desanya, yang mana proses ini melibatkan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa atau APBD dan masyarakat. Terus pentingnya tugas administratif ini yang mana dijalankan oleh pemerintah desa, yang mana untuk menciptakan pemerintahnya lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang mana dengan pengelolaan yang baik, pemerintah desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal, menciptakan transparansi, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga desa. Baik, selanjutnya ada tentang penyelenggaraan bentuk dan corak pembangunan di seluruh desa, yang mana penyelenggaraan ini yang memiliki tujuan untuk mencapai efisiensi dan kesetaraan, yang mana namun penting untuk mempertimbangkan keberagaman kondisi dan kebutuhan lokal dan merancang program pembangunan, yang mana pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut, yang mana dengan demikian pembangunan desa ini dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Baik, selanjutnya adanya struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa ini yang mana kerangka yang mengatur rencana keuangan desa, yang mana dalam 1 tahun anggaran, yang mana APBDes ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana mencakup semua sumber pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di desa. Yang pertama, adanya struktur anggaran pendapatan dan belanja desa ini. Yang pertama ada pendapatan desa, yang mana pendapatan desa ini adalah sebuah penerimaan uang yang diterima oleh desa melalui rekening desa, yang mana merupakan hak suatu desa dalam 1 tahun anggaran, yang mana tidak perlu dibayar kembali, yang mana pendapatan ini mencakup sebagai sumber yang sah dan sangat dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Terus dalam sumber pendapatan desa ini, yang mana ada pertama ada dana desa, yang mana dana desa ini dialokasikan secara khusus dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang mana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Yang mana kedua ada pendapatan asli desa atau PAD. Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikelola oleh desanya sendiri, seperti sewa aset desa, retribusi, dan hasil usaha desa. Yang ketiga ada bantuan dari pihak ketiga, yang mana dalam bantuan pihak ketiga ini yang mana diberikan oleh pemerintah daerah, lembaga swasta atau organisasi non pemerintah, yang mana untuk mendukung program-program tertentu di desa. Selanjutnya yang mana ada tentang belanja desa. Belanja desa ini yang mana semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun, anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, yang mana hal ini diatur dalam pasal 15 Permendagri nomor 20 tahun 2018, yang mana mengenai pengelolaan desa, belanja desa, yang mana mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes.
Jenis-jenis belanja desa ini, yang pertama ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yang ketiga ada belanja modal. Terus selanjutnya ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh desa, baik satu anggaran yang mana bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang mana pembiayaan ini mencakup berbagai sumber dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan dan program desa yang tidak sepenuhnya dapat dibiayai oleh pendapatan desa yang bersifat tetap. Biasanya komponen pembiayaan desa ini, yang pertama tuh ada silva atau sisa lebih pembiayaan anggaran, yang kedua ada pencairan dana cadangan, yang ketiga ada pinjaman. Terus pentingnya pembiayaan desa ini, yang mana pentingnya pembiayaan desa ini yang pertama untuk mendukung pembangunan, yang mana yang lebih tepatnya untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang mana bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada mengatasi keterbatasan anggaran. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tentang siklus perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang mana pertama itu ada perencanaan, yang mana perencanaan ini merupakan tahap awal yang sangat penting, yang mana untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di desa ini yang mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mana dapat dibiayai dengan baik. Yang mana langkah-langkah yang pertamanya itu ada pengkajian keadaan desa, yang mana pengkajian keadaan desa ini yang mana dimulai dengan pengkajian kondisi dan kebutuhan desa, yang mana melibatkan pengumpulan data dan informasi yang mana mengenai tentang potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa atau RKPDes, yang mana berdasarkan hasil pengajian ini, yang mana pemerintah desa ini menyusun rencana kegiatan, yang mana dokumentasi yang merinci program dan kegiatan yang mana dilaksanakan selama 1 tahun anggaran, yang mana dalam menyusun RKPDes ini, prioritas pembangunan ini ditentukan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan relevan bagi masyarakat. Terus selanjutnya ada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, yang mana setelah RKPDes ini disusun, langkah selanjutnya yang mana untuk menyusun APBDes, yang mana mencakup semua sumber pendapatan yang mana diharapkan dan rencana belanja untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang mana telah ditetapkan dalam RKPDes, yang mana dalam tahapan ini pemerintah desa itu harus memastikan bahwa anggaran yang disusun ini secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya yang kedua yang mana ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, anggaran pendapatan dan belanja desa ini adalah tahapan di mana rencana anggaran yang telah disusun dan disahkan mulai diimplementasi, yang mana proses ini sangat penting, yang mana untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang mana telah ditetapkan. Yang mana pertama langkah-langkah dalam siklus pelaksanaan APBDes ini, yang pertama ada persiapan pelaksanaan, implementasi kegiatan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi, dan terakhir ada pelaporan. Terus yang ketiganya ada penata usahaan. Penata usahaan ini dalam konteks anggaran dan pendapatan belanja desa ini, yang mana sebuah proses pengelolaan dan pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi di desa, yang mana proses ini sangat penting, yang mana untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan tercatat dengan baik, transparan dan akuntabel. Yang keempat ada pelaporan. Pelaporan ini yang mana dalam pelaporan ini dari siklus anggaran pendapatan dan belanja desa ini, yang mana ada tahapan yang penting, yang mana bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan, yang mana juga kegiatan ini pada masyarakat dan pihak
terkait, yang mana proses pelaporan ini mencakup beberapa langkah yang krusial yang mana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dalam siklus anggaran pendapatan dan belanja desa atau BPDS ini merupakan adalah tahapan yang akhir yang mana sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yang mana proses ini melibatkan penyampaian laporan mengenai pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang mana telah dilakukan kepada masyarakat dan pihak berwenang, yang mana langkah-langkah dalam siklus pertanggungjawaban APBDes ini yang pertama ada menyampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, dan yang kedua yang terakhir mana ada sosialisasi kepada masyarakat.